Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar yaitu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, bersenggama. Maka yang namanya senggama, entah keluar mani ataupun tidak, entah dengan cara yang halal ataupun haram. Halal di dalam pernikahan, haram perzinaan. Entah melalui jalan depan ataupun belakang, entah itu dengan manusia atau bahkan dengan hewan, yang namanya senggama itu harus mandi besar. Yang pertama. Yang kedua, keluar mani, entah dengan senggama ataupun tidak, entah dengan cara yang halal ataupun yang haram. Cara yang halal dengan istrinya, tangan istrinya, tapi kalau dengan tangannya sendiri haram hukumnya. Jadi keluar mani entah itu dengan senggama ataupun tidak, dengan cara yang halal ataupun haram, yang namanya keluar mani, bangun-bangun basah katakan, wajib mandi besar. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu haid. Seorang perempuan selesai haid wajib mandi besar. Yang keempat yaitu apa? Melahirkan. Perempuan yang setelah melahirkan dia wajib yang namanya mandi besar. Entah melahirkan tersebut dia melahirkan bayi atau bakal bayi alias keguguran. Entah melahirkannya itu normal ataupun sesar. Jadi yang namanya melahirkan, entah melahirkan bayi atau bakal bayi alias keguguran, entah itu melalui melahirkan normal atau sesar, maka itu mengharuskan apa? Mandi besar. Yang kelima yaitu apa? Nifas. Nifas adalah darah yang keluar selesai tuntasnya melahirkan. Jadi setelah melahirkan tuntas selesai, setelah itu keluar darah, itu namanya darah nifas. Maka setelah seorang itu selesai nifas, maka orang itu diwajibkan untuk apa? Mandi besar. Jangan salah paham dalam hal ini. Ada orang mengatakan setelah melahirkan harus mandi besar. Iya, ketika setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah nifas. Tapi umumnya perempuan setelah melahirkan selesai tuntas biasanya masih mengeluarkan darah, yang mana ini adalah darah nifas. Ketika masih mengeluarkan darah, yaitu darah nifas tersebut, maka nggak boleh mandi besar. Kenapa? Dia masih hadas. Hadas apa? Hadas besar karena apa? Karena darah nifas. Itu seperti seorang perempuan malam-malam digauli oleh seorang suami, ya kan? Dia dalam keadaan suci, makanya boleh digauli oleh suaminya. Selesai digauli, istirahat setengah jam, mau mandi, datang bulan. Nah, maka nggak boleh mandi besar. Kenapa? Posisi dia dalam keadaan hadas. Itu apa? Karena haid. Artinya apa? Hadas pertama yaitu digauli suami, yaitu bersenggama. Habis itu ketumpangan hadas yang kedua yaitu apa? Haid. Maka nggak boleh mandi besar. Kenapa? Posisi dia masih hadas. Kenapa? Ketumpangan darah haid. Sama dengan yang melahirkan. Setelah melahirkan memang dia wajib mandi besar. Tapi ketika setelah melahirkan kok ketumpangan darah nifas, maka maka nggak boleh mandi besar. Kenapa? Karena dia masih nifas. Jadi mandinya kapan? Nanti setelah nifasnya selesai. Tapi kalau mandi biasa hanya sekedar untuk membersihkan, ya boleh. Tapi kalau mandi besar atau mandi wajib nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih nifas. Seperti itu. Fahim tak lah? Ayo, yang ke-6 yaitu apa? Meninggal. Tapi meninggal ini wajibnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang masih hidup. Seperti itu. Fahim tak lah? Jadi saya ulang lagi, hal-hal yang mengharuskan mandi besar itu ada 6. Bersenggama, entah itu keluar mani ataupun tidak, entah dengan cara yang halal ataupun yang haram, entah dengan manusia ataupun bahkan binatang, entah itu melalui jalan depan ataupun belakang. Senggama, mandi besar. Yang kedua yaitu apa? Keluar mani, entah itu dengan cara senggama ataupun tidak, entah dengan cara keluar maninya itu dengan cara yang halal ataupun yang haram. Keluar mani, mandi besar. Yang ketiga, haid. Selesai haid wajib mandi besar. Yang keempat apa? Melahirkan. Setelah melahirkan kok nggak keluar darah nifas, wah hebat ini, maka dia wajib mandi besar. Fahim tak lah? Entah itu melahirkannya itu melahirkan bayi atau bakal bayi alias keguguran, entah itu melahirkannya dengan cara normal ataupun sesar. Melahirkan wajib mandi
besar ketika nggak keluar darah nifas. Tapi kalau ketumpangan darah nifas, nanti mandinya setelah selesai nifas. Yang kelima yaitu apa nih? Nifas. Selesai nifas 40 hari, khalas. Ya kan? Maka mandi besar. Nifas ya gak selalu 40 hari, ya kan? Lalu kemudian terakhir meninggal. Ayo. Tapi wajibnya bagi siapa? Bagi yang hidup seperti itu. Fahimtalah? Ayo. Wallahu a'lam.